Sidang Pengadilan Negeri Sengerti dalam perkara nomor 17/PDTG/2026/PN Sengerti segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Sengerti dalam perkara perdata nomor 17/PDTG/2026/PN Sengerti antara Winda Octavia selaku penggugat melawan Pak Hari selaku tergugat 1 dan M. Alfat Kikunto selaku tergugat 2. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi. Sebelum persidangan dimulai, saya akan memeriksa kehadiran para pihak. Apakah penggugat atau kuasanya hadir? Hadir yang mulia, saya Anggur Oktarina selaku kuasa hukum penggugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1/PDT/SKK/PN Sengerti /8/2026. Baik, saudara, bisa ditunjukkan surat kuasanya beserta Baik, apakah tergugat atau kuasanya hadir? Hadir yang mulia, saya selaku Randy Edi Kamulana, selaku kuasa hukum tergugat 1 Pak Hari dan tergugat 2 M. Alfat Kikunto. Boleh ditunjukkan surat kuasanya serta kartu tandanya. Baik, terima kasih. Sesuai ketentuan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi pengadilan, majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian terlebih dahulu melalui proses mediasi. Sebagai mediator ditunjuk hakim anggota Panitio, sidang ini kami tunda sementara untuk pelaksanaan mediasi. Baik, karena mediasi tidak berhasil, sidang saya buka kembali dan persidangan dilanjutkan ke agenda pembacaan gugatan. Sidang dibuka. Kepada kuasa hukum tergugat, kepada kuasa hukum penggugat, silakan membacakan atau menyampaikan pokok-pokok gugatan Anda. Terima kasih yang mulia, kami mengajukan gugatan terhadap para tergugat dengan pokok-pokok sebagai berikut. Bahwa penggugat Winda Octavia adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah beserta sawah payok seluas kurang lebih 90 meter kali 175 meter yang terletak di Desa Mandalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muara Jambi. Berdasarkan hak turun-temurun dari almarhum Usuk sejak tahun 1958 yang kemudian diwariskan kepada Ismail pada tahun 1970 dan dihibahkan kepada penggugat pada 15 Agustus 2019 dengan surat keterangan hibah. Bahwa tergugat 1 Pak Hari melalui ayahnya almarhum Nawawi alias Mawet telah secara melawan hukum mengklaim kepemilikan atas tanah milik penggugat berdasarkan jual beli yang tidak sah. Tergugat 2 turut serta dalam penguasaan dan pengurusan tanah tersebut. Bahwa perbuatan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHP Perdata sehingga menimbulkan kerugian material sebesar 2.880.000.000 dan imaterial 500 juta dengan total sebesar 3.380.000.000. Oleh karenanya, penggugat mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan para tergugat melakukan PMH yang menyatakan tanah tersebut sah milik penggugat, serta menghukum para tergugat dengan membayar ganti rugi dan uang paksa sebesar 100.000 per hari. Demikian yang mulia. Terima kasih saudari Anggun. Selanjutnya saudari Winda, apakah Anda memahami
gugatan yang baru saja dibacakan oleh kuasa pemandang. Paham dari saya sendiri yang mulia, tanah itu memang hak saya diwariskan secara sah oleh orang tua dan kakek nenek saya. Saya hanya ingin keadilan agar tanah warisan kembali kepada saya. Baik, kepada para tergugat, apakah telah memahami gugatan tersebut? Itu sudah sah milik keluarga saya berdasarkan pembelian yang resmi. Kami keberatan atas seluruh dalil gugatan tersebut yang mulia dan akan kami buktikan dalam jawaban serta tahap pembuktian. Baik, keberatan dicatat. Selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat, silakan sampaikan jawaban atas gugatan tersebut. Sebelumnya, terima kasih yang mulia. Atas nama tergugat 1 Pak Hari dan tergugat 2 Eko Alpat di Bugro, kami menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi bahwa gugatan penggugat kurang pihak atau plenum legis constituens karena masih terdapat pihak yang memiliki karena berbatas aspek sengketa namun tidak boleh tergugat. Dalam pokok perkara bahwa gugatan penggugat tidak benar secara hukum karena yang dipersengketakan oleh diperoleh secara sah oleh almarhum Nawawi atau ayah tergugat satu dari Gani bin Muhammad berdasarkan surat keterangan jual beli yang tertanggal pada 22 Juni 1991 disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Mentalo Darat yang menjabat saat itu. Jual beli dilakukan dengan harga 400.000 untuk tanah seluas 70 meter kali 180 meter. Bahwa perolehan tanah oleh almarhum Nawawi adalah sah dan tergugat 1 mewarisi hak atas tanah tersebut. Tergugat 2 turut membantu pengurusan dan pencatatan administrasi tanah tersebut secara sah pula. Oleh karena itu, kami memohon agar gugatan penggugat ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima. Terima kasih Saudara Randy. Saudara Mari, apakah Anda membenarkan isi jawaban yang baru saja disampaikan oleh kuasa pemandang? Benar yang mulia, saya membenarkan seluruhnya. Ayah saya almarhum Nawawi membeli tanah itu dengan niat yang jujur dan dengan cara yang benar. Sudah lebih dari 20 tahun kami menguasai tanah itu. Dan kepada penggugat, Saudari Winda, apakah Anda ingin merespon jawaban tergugat? Yang mulia, saya hanya ingin mengatakan bahwa Gani bin Muhammad yang disebut oleh tergugat itu tidak pernah memiliki tanah di keluarga saya. Tanah yang dijual oleh Gani adalah tanah lain yang berbeda. Itu yang akan kami buktikan. Baik, kepada Saudari Anggun, apakah ada tanggapan atas eksepsi tergugat? Ada yang mulia, eksepsi tergugat mengenai kurang pihak tidak berdasar. Penggugat berhak menuntut sendiri siapa yang dijadikan tergugat. Berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung, gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang nyata menguasai objek sengketa secara faktual, menggugat tetap pada seluruh dalil gugatan dan menolak seluruh dalil jawaban tergugat. Baik, seluruh keterangan dicatat oleh Panitra sudah berikutnya dengan agenda pembuktian dari kedua belah pihak. Untuk itu, sidang ini saya tutup. Baik, sidang Pengadilan Negeri Sengeti dalam perkara nomor 17/PDTG/2026 PN Sengeti dalam agenda pembuktian dengan ini saya nyatakan dibuka. Agenda hari ini adalah pembuktian dari penggugat dan para tergugat. Silakan Saudari Anggun mengajukan bukti-bukti surat terlebih dahulu. Terima kasih yang mulia, penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut. Bukti P1 surat keterangan jual beli tanah tertanggal 12 Juli 1961. Bukti P2 surat pernyataan kuasa bisnis bidang tanah tertanggal 18 April 1990. Bukti P3 surat keterangan hibah tertanggal 15 Agustus 2019. Bukti P1, P4 sampai P9 surat pernyataan saksi. Bukti P10 surat jual
tanggal 29 Agustus 1964. Baik, silakan Baik, kepada Panitra mohon dicatat kepada tergugat apakah ada keberatan atas bukti-bukti yang telah diajukan. Kepada tergugat apakah ada keberatan atas bukti-bukti yang diajukan. Yang mulia, kami keberatan bukti P1, P2, dan P10 karena hanya berupa fotokopi dari fotokopi. Tidak dapat diperlihatkan aslinya. Di asalnya kami dipertanyakan. Baik, keberatan dicatat. Majelis akan mempertimbangkan kekuatan pembuktiannya. Selanjutnya, Saudari Anggun, apakah ada saksi yang akan dihadirkan? Ada yang mulia, penggugat menghadiri saksi yaitu Sausan Febra sama Harhab. Baik, Panitra, silakan saksi dipanggil masuk. Saksi Sausan Febra sama Harahap dipersilakan masuk. Silakan duduk. Baik, Saudari Sausan. Benar, nama lengkap Anda Sausan Febra Salma Harahap. Benar yang mulia. Apa hubungan saudari dengan penggugat? Saya kenal keluarga penggugat yang mulia. Saya bukan keluarga, hanya tetangga yang mengetahui sejarah tanah tersebut. Baik, silakan Panitra ambil sumpah. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan saksi kembali tempat dan Panitra kembali. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan ajukan pertanyaan kepada saksi. Saksi, apakah saudari mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara? Ya saya mengaku yang mulia. Menurut pengetahuan saudari, siapa pemilik tanah tersebut? Setahu saya, tanah tersebut adalah milik almarhum Yusuf, yaitu kakek dari orang tua penggugat, almarhum Yusuf. Mendapatkan tanah itu dari ibunya bernama Siti, yang memperolehnya dari hasil kebang batu. Apakah saudari pernah ke lokasi tanah tersebut? Pernah, saya bahkan pernah mengelola tanah tersebut pada tahun 1973 sampai 1974. Saat itu saya menanam tanaman padi di sana. Apakah tanah almarhum Yusuf berbeda dengan tanah milik Dadi? Berbeda yang mulia. Tanah Yusuf dan tanah Gani itu adalah tanah yang berbeda. Almarhum Gani tidak pernah menjual tanah milik almarhum Yusuf kepada siapapun. Yang dijual anak almarhum Gani adalah tanah lain. Terima kasih saksi, tidak ada pertanyaan lagi yang mulia. Baik, dari tergugat silakan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saksi, saudari menyebutkan tanah usuk dan tanah Gani berbeda. Apakah saudari tahu dengan pasti batas-batas tanah milik almarhum Yusuf? Tahu saya, sebelah barat berbatasan dengan tanah Gani, sebelah timur dengan Payo, sebelah selatan dengan Jalan, sebelah utara dengan Payo. Jadi saudari mengaku bahwa tanah almarhum Yusuf berbatasan langsung dengan tanah Gani? Ya, berbatasan, tetapi tanahnya tetap berbeda yang mulia. Apakah saudari mengetahui adanya jual beli tanah antara almarhum Gani dan Ismail pada tahun 1991? Saya tidak mengetahui hal itu. Saya tidak mengetahui semua transaksinya, tetapi saya tahu bahwa tanah Yusuf tidak pernah dijual. Baik, cukup yang mulia, tidak ada pertanyaan lagi. Kepada penggugat, apakah ada pertanyaan tambahan? Tidak ada yang mulia. Baik, saksi silakan keluar.
Selanjutnya kita lanjutkan dengan pembuktian dari pihak tergugat. Silakan saudara Randy ajukan bukti-bukti surat tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Para tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut. Bukti T1, surat keterangan jual beli tanah antara Gandhi bin Muhammad dengan Nawawi tertanggal 22 Juni 1991. Bukti kedua, gambar kasar tanah kepunyaan Nawawi di Desa Bernai. Bukti T3, surat pernyataan kepemilikan tanah dari Siti Maria M. Nur dan Bakar. Baik, silakan saudara, apakah ada saksi yang dihadirkan dari pihak tergugat? Ada Yang Mulia. Para tergugat menghadirkan saksi Asti Nursela, mantan kepala desa Sungai Duren yang pernah menandatangani surat jual beli tanah tersebut. Baik, silakan Pak Nitra, saksinya dipanggil. Saksi Asti Nursela dipersilakan masuk. Silakan duduk. Apakah saudari Asti Nursela? Benar Yang Mulia. Apa hubungan saudari dengan para pihak? Saya tidak ada hubungan keluarga dengan pihak manapun. Namun saya pernah menjabat sebagai kepala desa Sungai Duren. Sehingga saya mengetahui dan pernah menandatangani surat jual beli tanah yang terkait perkara ini. Pak Nitra, silakan diambil sumpahnya. Saksi, ikuti lafal saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Saya bersumpah saya akan memberi keterangan yang sebenarnya, Tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, silakan Pak Nitra dan saksi kembali ke tempat. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan saudara mengajukan pertanyaan. Saksi, apakah saudari mengenal almarhum Nawawi alias Mawet? Ya, saya kenal. Nawawi adalah ayah dari tergugat satu Pak Hari. Apakah saudari pernah menandatangani surat jual beli antara Gani bin Muhammad dengan Nawawi? Benar, pada saat saya menjabat sebagai kepala desa Medalodaran, saya pernah menandatangani surat jual beli tersebut. Sebelum menandatangani, saya bahkan mendatangi lokasi langsung dan menghadirkan saksi batas. Apakah saudari juga pernah menandatangani surat jual beli lain dari Gani? Ya, saya ada menandatangani 2 surat jual beli. Gani menjual 2 bidang tanah berbeda. Satu bidang kepada Nawawi dan satu bidang lagi kepada Ismail bin Abdullah. Penting Yang Mulia, terkait bukti P1 milik penggugat yang atas nama Ismail bin Abdullah, adalah Ismail bin Abdullah ini sama dengan Ismail bin Yusuf, orang tua penggugat. Tidak sama Yang Mulia. Ismail bin Abdullah dan Ismail bin Yusuf adalah 2 orang yang berbeda. Saya kenal keduanya. Terima kasih Yang Mulia, tidak ada pertanyaan lain. Kuasa hukum penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Yang Mulia. Saksi, saudari menyatakan Ismail bin Abdullah berbeda dengan Ismail bin Yusuf. Apa dasar saudari mengetahui hal tersebut? Saya mengenal keduanya secara pribadi. Mereka tinggal di lingkungan yang sama, tetapi merupakan 2 orang yang berbeda. Apakah saudari mengetahui bahwa orang tua penggugat pernah menguasai tanah di sekitar objek sengketa? Setahu saya, dulu orang tua almarhum Yusuf memang ada tanah di sekitar objek. Namun tanah tersebut sudah dijual oleh kakak almarhum Yusuf yang bernama Rashid. Jika keluarga Yusuf tidak lagi mempunyai tanah di sana. Baik, terima kasih. Tidak ada pertanyaan lagi Yang Mulia. Baik, saksi silakan meninggalkan tempat. Baik, sebelum melanjutkan ke agenda berikutnya, majelis hakim
ingin mendengar langsung keterangan dari tergugat kedua, Saudara Muhammad Al-Fatki Kubro. Apakah Anda membenarkan seluruh dalil jawaban yang disampaikan oleh kuasa hukum Anda? Benar, ya. Saya membenarkan seluruhnya. Saya mengetahui dan ikut serta dalam putusan subjek karena sengketa dan apa. Dan sepengetahuan saya, warga tergugat satu telah menguasai tanah tersebut secara terus-menerus dan tanpa penjelasan dari pihak manapun selama lebih dari 20 tahun. Apa peran saudara secara konkret dalam penguasaan dan pengurusan tanah tersebut? Saya membantu tergugat satu dalam pengurusan dokumen dan administrasi yang berkaitan dengan tanah tersebut, yang mulia. Termasuk menyimpan dan menjaga salinan surat keterangan jual beli tahun 1991 yang menjadi dasar penguasaan tanah dari keluarga tersebut. Baik, kepada penggugat, Saudari Winda, apakah ada yang ingin disampaikan menanggapi keterangan tergugat kedua tersebut? Ya, kami tetap pada pendirian bahwa penguasaan tanah oleh tergugat satu maupun tergugat dua tidak memiliki dasar hukum yang sah, karena Gani bin Muhammad tidak pernah menjual tanah milik almarhum Yusuf kepada siapapun. Baik, seluruh keterangan telah dicatat. Sebelum sidang ini ditutup, majelis menyampaikan bahwa pemeriksaan setempat Desdente telah dilaksanakan pada tanggal 1 Februari tahun 2026 di lokasi objek sengketa di Desa Mendalo didampingi panitera sidang Saudari Aisyah, dan hasilnya telah dicatat dalam berita acara yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari berkas perkara. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa kondisi tanah saat ini berupa semak belukar dan tidak ada tanaman yang jelas menandai kepemilikan salah satu pihak. Dengan demikian, tahap pembuktian dinyatakan telah selesai. Sidang berikutnya dengan agenda penyampaian kesimpulan dan pembacaan putusan. Sidang kedua dengan ini saya tutup. Sidang Pengadilan Negeri Sengeti dalam perkara nomor 17 garing PDTG garing 2026 garing PN Sengeti dengan ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda hari ini adalah penyampaian kesimpulan dari para pihak. Kepada Saudari Anggun, silakan sampaikan kesimpulan penggugat. Terima kasih yang mulia. Berdasarkan seluruh fakta persidangan, bukti-bukti surat dan keterangan saksi, penggugat menyimpulkan: pertama, penggugat berhasil membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah hak milik yang diperoleh secara turun-temurun. Kedua, alas hak para tergugat tidak sah karena Gani bin Muhammad tidak pernah menjual tanah milik almarhum Yusuf Habib Ismail kepada siapapun. Ketiga, para tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, kami mohon agar gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya. Terima kasih. Selanjutnya Saudara Revi, apakah ada kesimpulan dari tergugat? Yang mulia, para tergugat tidak mengajukan kesimpulan tertulis, namun kami tetap pada seluruh dalil jawaban kami dan mohon agar gugatan tergugat ditolak seluruhnya. Baik, dengan demikian proses persidangan telah selesai. Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk mengambil putusan. Baik, atas nama Ketuhanan Yang Maha Esa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti telah memeriksa dan mengadili perkara ini, dan dengan ini membacakan putusannya. Menimbang bahwa eksepsi para tergugat mengenai gugatan kurang pihak Plurium British Consortium tidak beralasan, karena penggugat berhak menentukan siapa yang ditarik sebagai tergugat. Oleh karenanya, eksepsi para tergugat ditolak. Menimbang bahwa ini sengketa adalah kepemilikan tanah di Desa Mendalo Darat. Menimbang bahwa penggugat mendasarkan klaimnya pada bukti P1 berupa surat jual beli 12 Juni 1991, P2, P3, dan P10. Menimbang bahwa bukti P1 hanyalah fotokopi dari fotokopi, namun dikuatkan keterangan
menimbang berkaitan dengan P1 yang sudah disepakati sehingga turut dikesampingkan. Dengan demikian, bukti-bukti penggugat saling bertentangan dan tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah yang disengketakan. Baik, menimbang bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan harus ditolak seluruhnya. Oleh karenanya, gugatan penggugat ditolak, maka biaya perkara digugatkan pada penggugat. Menolak eksepsi seluruh tergugat untuk seluruhnya. Kesatu, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.222.000. Demikian putusan ini diucapkan kepada para pihak yang tidak menerima putusan ini, diberikan hak untuk mengajukan upaya banding hukum ke pengadilan tinggi dalam tenggat waktu 14 hari sejak diputuskan. Dengan ini sidang nyatakan ditutup.